warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau malam selamat beristirahat. Bercanda dikit. Oke. Jumpa lagi dengan saya Nurzan Suadi. Bisnis trik-trik lain-lain seperti itu, juga karir coach atau bimbingan karir. Oke. Kali ini kita akan membahas bisnis batik, ya, yang unik dan eksotik itu. Jadi penulisnya Eva Satifani Lawati, ya, penerbitnya Andi, ya, seperti itu. Nah, dari fotonya di depan kita lihat ada tas, ada sendal, ada baju, ada apa lagi itu, pokoknya motifnya batik. Jadi kelihatan kira-kira pokoknya semua benda yang dibatikin. Mobil batik ada nggak ya? Ada, tapi ada apakah di sini? Nanti kita lihat. Nah, ya seperti itu. Oke. Ini jumlah halamannya ada 172, ya. 172. Nah, kemudian mungkin kita coba masuk lebih dalam lagi, ya. Oke. Nah, ini ada dari bukunya, halaman awalnya, ya. Ada, ternyata kalau saya hitung jumlah babnya ada 5. Meletus yang hijau itu balon. Kalau ini lain, ini babnya ada 5, betul. Bab 4-nya apa? Itu bab 4-nya tadi bukan warna hijau, tapi bab 4-nya profil sukses bisnis batik. Ya, mudah-mudahan bisnisnya meledak, itu maksudnya, membesar, menguntungkan. Oke, jadi kita mulai saja. Ternyata bab 1-nya itu membahas tentang mengenal batik-batik di Indonesia. Ini kayaknya kalau saya lihat di sini, gitu ya. Ini dari daerah-daerah nih. Batik Cirebon, batik Garut, batik Indramayu, Pekalongan, Lampung, Solo, Yogyakarta, batik Madura, batik Riau, batik Tasikmalaya, batik Ciamis, batik Banyumas, batik Aceh, batik Bengkulu, Jambi, Padang, Sumedang, Banten, Klaten, Palembang, Kalimantan, Semarang, Surabaya, Bondowoso, Jember, Tuban. Banyak juga ya. Ini kalau di daftar ini ada di nomor ini. Kira-kira ada halaman. Ya, jadi batik Cirebon halaman 5, berakhir batiknya sampai di halaman 38. Jadi sekitar 33 ya. 33. Ya, 33 halaman membahas tentang batik-batik dari daerah. Kemudian bab 2-nya tentang bisnis batik itu sendiri. Isinya apa? Ya, perkembangan bisnis batik secara umum kayaknya nih. Lalu kemudian itu bagian pertamanya lebih perkembangan bisnis batik. Terus lebih bahasan berikutnya adalah misalnya, ya, subbabnya itu adalah lebih jauh tentang bisnis batik. Kemudian menentukan jenis batik yang akan dijual. Jadi kalau Anda mau bisnis batik, kita pilih-pilih batik, ini uraian ini mungkin akan membantu ini. Menentukan bagaimana batik Anda akan dijual. Nah, sudah menentukan jenis, lalu bagaimana juga saluran jualnya, gitu kan. Ternyata batik juga ada segmen-segmennya, saya. Nah, jadi segmen itu apa yang kita tuju? Nah, Anda tahu nggak segmen batik itu seperti apa? Mungkin buku ini akan dibahas. Tuh. Apakah produk itu diproduksi sendiri atau mengambil dari orang lain? Ya, kalau kita nggak bisa membuat batik, ya, ambil aja dari orang lain untuk kita jual, reseller mungkin. Nah, ya seperti itu. Mengenal lebih jauh pasar batik yang ada. Ini lebih. Oke, itu bab 2-nya. Kemudian bab 3-nya adalah ide-ide seru dari batik. Jadi bisnis baju batik halaman 56, kemudian berakhir sampai di halaman 66 bisnis batik, bisnis aksesoris dari batik. Jadi tadi yang pertama baju, baru yang lainnya adalah aksesoris. Kalau batik, baju batik kan biasa ya. Aksesoris yang tadi mungkin sepatu, tas, dompet, seperti itu. Oke. Nah, ada nggak contoh
pebisnis batik yang sukses? Ada, ini dalam bab 4-nya dibahas. Jadi bab 4-nya mulai misalnya ya, merek Origo ya, nih, oke. Origo, kemudian batik Lisa, batik cahaya baru craft ya, craft ya, kemudian batik Surya, batik Patra, rumah kain, dan batik tanah Minang Inaya. Bukan saya manjangin loh, memang tulisannya Inaya kok sini. Inaya. Panjang juga ya. Jadi profilnya ada, profil bisnisnya halaman 79 sampai 116. Oh enggak, masih panjang. Sampai halaman 137 ya. Jadi Cool Kids halaman 204, batik Purwadi halaman 132, Kamila Craft 137. Ya, seperti itu. Jadi dari halaman 79 sampai 100 ya, halaman 79 sampai 137. Itu profil bisnisnya. Diakhiri dengan bab 5-nya. Ya udah, actionnya gimana? Jadi ini urainya, jadikan bisnis Anda yang pertama dan terbaik. Jadikan bisnis Anda yang berbeda. Jadikan usaha Anda menjadi satu-satunya. Gitu. Lalu sumber inspirasinya dari mana saja ini? Kita lihat di halaman belakang. Ada 3 halaman. 3 halaman. Sumber inspirasinya. Nah, jadi referensinya cukup banyak untuk dijadikan satu tulisan buku ini. Gitu. Jadi benar. Ini ada Origo, batik Purwanti, batik Cahaya Baru, Clay Batik, Cool Kid, batik Surya, batik Kamila Craft, kemudian beberapa daerah dan beberapa koran. Ini ada korannya Jakarta, koran Banten Kulturism, Garutpedia, Tribun Jaban, Sungai Kuantan, Kota Jambi, Lampung, Sripo, Okezone, Suara Karya, Sinar Harapan, Indosiar.com, Antara News.com. Oke, jadi itu gambaran sekilasnya. Nanti kalau ada pertanyaan yang ingin coba Mas, pengen tahu saya soal batik batik Ciamis, batik Padang misalnya, ya ditanya apa di bawah ini, boleh ada tanya, nanti kalau sempat saya jawab gitu, saya bacakan. Jadi kayak begitu. Jadi ya lebih baik lagi kalau Anda punya ini gitu, punya dan beli di toko buku atau toko buku online. Oke. Ini contoh-contoh tadi ya, ada kipas, ada bola ini, bola batik, boneka batik, ini aksesoris ya, tas batik, sepatu batik, tas laptop, gantungan kunci, kipas batik, seperti itu. Apalagi Anda punya ide aksesoris apa yang menjadikan batik? Mungkin nanti dimasukkan dalam buku revisinya, ya. Mukena batik, sajadah batik, tempat tisu, ya. Ini mukena sajadah, kemudian tempat tisu, sarung, bantal, ya, sarung bantal. Oke. Saya kira cukup untuk reviewnya sekilas, gitu kan. Kalau detailnya beli aja bukunya. Oke. Ya, mudah-mudahan ini menjadi gambaran yang ingin tahu daftar isi bukunya, tidak sempat ke toko buku, cukup lihat video ini, ya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas partisipasi Anda dalam menonton video ini. Langkah baiknya subscribe, kemudian share, and nyalakan juga loncengnya supaya infonya update, ya. Oke, selamat beraktivitas, semoga sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.